Shalom saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu lagi dengan saya, Bagus Rois, pada renungan singkat pada kesempatan hari ini. Dan pada hari ini saya mengambil tema menjadi buta rohani. Bacaan diambil dari Yesaya 29 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-16. Akan tetapi saat ini hanya akan saya baca pada ayat yang ke-12. Bapak Ibu Saudara bisa baca dan juga pelajari secara keseluruhan ya. Baik, Bapak Ibu Saudara terkasih, saya baca ayat yang ke-12 demikian. Dan apabila kitab itu diberikan kepada seorang yang tidak dapat membaca dengan mengatakan, "Baiklah, baca ini," maka ia akan menjawab, "Aku tidak dapat membaca." Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, jika membaca keseluruhan satu perikop ini menceritakan bagaimana bangsa Yahudi, secara khusus kota Yerusalem, dibutakan secara rohani. Mereka membutakan diri bahkan secara rohani. Bahkan kitab di sana dikatakan pada ayat sebelumnya, seolah-olah kitab itu termaterai, tak ada lagi yang bisa membacanya. Sehingga para pemimpin, para ahli agama pada saat itu banyak yang hanya mengandalkan logika. Saudaraku, bisa membandingkan dengan situasi saat ini di sekitar Bapak Ibu Saudara, bahkan secara keseluruhan di Indonesia. Banyak, saya mengatakan banyak berarti tidak, bukan berarti menyalahkan semuanya, tidak. Tetapi banyak para pemimpin-pemimpin agama, para ahli-ahli kitab yang saat ini menjadi tersesat. Bahkan memiliki pemikiran-pemikirannya sendiri. Bahkan sampai ada yang mengatakan bahwa ini adalah ayat nubuatan. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita mempelajari firman Tuhan bukan saja ayat per ayat, tetapi pada satu perikop, satu suratan, bahkan secara keseluruhan satu Alkitab. Sehingga kita tidak salah dalam mengerti apa maksud dan tujuan firman Tuhan. Bangsa Yahudi yang begitu besar seharusnya menjadi bangsa yang besar, yang memiliki akal budi yang luhur. Akan tetapi kenyataannya terjadi sebaliknya. Hanyut dalam hawa nafsu, mabuk, tetapi bukan karena mabuk anggur, tetapi mabuk karena hawa nafsunya sendiri. Dimabukkan atau oleh kenikmatan, oleh prasangka-prasangka keagamaan masing-masing. Sehingga menganggap orang lain yang tidak satu jalan adalah salah. Bahkan ada yang mengatakan kalau tidak sejalan harus dimusuhi, harus disingkirkan. Ini ajaran yang tidak benar, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Ketika kita mau belajar agama yang benar, bahkan hampir setiap agama mengajarkan jalan kebenaran. Tetapi pada saat ini kita mempelajari bahwa banyak pemimpin-pemimpin, bahkan pemimpin agama, terjerumus oleh hawa nafsunya sendiri. Pemimpin-pemimpin termasuk di dalamnya seharusnya menjadi panutan, justru dibutakan, menjadi buta oleh keinginannya sendiri. Buta, bahkan menjadi buta akhlaknya sekalipun. Hanya mengejar ketenaran duniawi, tidak ada ketulusan lagi di dalamnya.
Dan lagi-lagi seperti saya singgung di depan, yang menjadi pemikirannya adalah untuk saling menyerang. Padahal ayat ini Allah mau menegur setiap orang, setiap pemimpin agama pada saat itu, kembalilah ke jalan yang benar, kembalilah ke jalan yang lurus. Jangan engkau mabuk oleh duniawi ini, oleh hawa nafsu dan angkara murka demi ketenaran diri, demi pamor yang berlebihan, tanpa mengabaikan lagi sehingga mengabaikan lagi firman Tuhan. Seolah-olah kitab ini sudah termaterai, terkunci, dan tak ada yang bisa menyingkapkan lagi. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, hari-hari ini menjadi beban kita sebagai seorang yang beriman menghadapi situasi ini. Mari kita datang kepada Tuhan. Bawa setiap beban doa ini. Bawa bahkan jika Anda mengenal atau mengetahui orang-orang tertentu, sebut dia. Bawa dalam doa supaya mereka juga kembali ke jalan yang benar. Karena inilah yang Tuhan kehendaki. Inilah yang Tuhan mau. Bapak, Ibu, Saudara, dan saya wajib terlibat di dalamnya. Jangan biarkan situasi ini semakin larut dalam ketidakpastian, apalagi masuk dalam kegelapan. Biarlah ini menjadi beban Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih. Beban untuk membawa mereka kembali ke jalan yang benar. Bahkan orang-orang yang belum mengenal Tuhan pun, Bapak Ibu yang mengenal, mungkin mengenal saudara-saudaranya, mengenal tetangganya, mengenal yang lain yang belum mengenal Tuhan secara benar. Mari bawa di dalam doa supaya mereka pun hadir, bertelut di hadapan Tuhan, mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat mereka yang hidup. Terima kasih. Renungan singkat ini semoga menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.